Kamu sebut ini hadiah? Teriak suamiku, melempar kunci tua berkarat itu tepat ke wajahku. Darah menetes, tapi hatiku lebih sakit. Dia tak tahu, kunci itu akses menuju kekayaan yang akan membuatnya bersujud menyesal karena telah mencampakkan berlian demi kerikil. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, jam dinding di ruang tengah menunjukkan pukul 9 lewat. Suara detik jarum jam terdengar begitu nyaring di telingaku, seolah menghitung mundur detak jantungku yang berpacu karena gugup. Di atas meja makan, lilin-lilin aromaterapi sudah menyala, menyebarkan wangi lavender yang menenangkan, kontras sekali dengan gemuruh di dadaku. Hidangan kesukaan suamiku, rendang daging sapi dengan bumbu rempah yang kumasak selama 4 jam, sudah tertata rapi di piring porselen terbaik kami. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-5. Sebuah tonggak waktu yang bagiku sangat sakral, namun entah baginya. Aku merapikan gaun sederhana berwarna biru laut yang kukenakan. Gaun ini sudah lama, hadiah dari mendiang ayahku dulu, tapi aku menyimpannya dengan baik. Aku ingin terlihat cantik di depan Arga, suamiku. Terdengar suara mesin mobil menderu di halaman depan. Itu pasti dia. Aku buru-buru merapikan rambut, menarik napas panjang, dan memasang senyum terbaikku. Pintu depan terbuka kasar. Arga melangkah masuk dengan wajah kusut, dasinya sudah longgar, dan aroma samar parfum wanita, yang jelas bukan parfumku, menguar tipis dari kemejanya. "Kamu belum tidur?" tanyanya dingin tanpa menatapku. Dia melempar tas kerjanya ke sofa begitu saja. "Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-5, Mas," sapaku lembut, mencoba mengabaikan nada ketusnya. Aku melangkah mendekat, hendak meraih tangannya untuk dicium, kebiasaan yang selalu diajarkan ibu padaku. Arga menarik tangannya cepat, seolah jijik disentuh olehku. "Minggir, Citra. Aku capek. Seharian di kantor mengurus proyek besar, kepalaku mau pecah. Jangan tambah beban pikiranku dengan perayaan konyol seperti ini." Dadaku terasa nyeri, tapi aku menahannya. Aku sudah terbiasa dengan penolakan-penolakan kecil seperti ini setahun terakhir. Tapi malam ini berbeda. Aku punya sesuatu yang penting. "Mas, sebentar saja. Makan malamnya bisa nanti kalau Mas lelah. Tapi aku punya hadiah untuk Mas. Ini sangat penting." Aku mengambil sebuah kotak bludru kecil berwarna merah marun dari saku gaunku. Kotak itu terlihat tua, sedikit berdebu meski sudah kubersihkan, tapi isinya adalah nyawaku. Arga berhenti melangkah. Matanya melirik kotak itu. Ada kilat ketertarikan di sana. Mungkin dia berpikir isinya adalah jam tangan mewah, atau kunci mobil baru yang sering dia singgung belakangan ini. "Apa itu?" tanyanya, nadanya sedikit melunak tapi tetap angkuh. "Bukalah," kataku sambil menyodorkan kotak itu dengan tangan gemetar. Arga menyambar kotak itu dari tanganku. Dengan gerakan kasar, dia membuka tutupnya. Senyum tipis yang sempat muncul di bibirnya seketika lenyap. Wajahnya berubah merah padam. Matanya membelalak, bukan karena takjub, tapi karena amarah yang meledak. Di dalam kotak itu, tergeletak sebuah kunci besi tua yang sudah berkarat di beberapa bagian. Bentuknya kuno, tidak estetik sama sekali, dan terlihat seperti sampah besi loak. "Apa-apaan ini?" desisnya rendah, tapi mengerikan. "Itu kunci, Mas. Kunci yang..." "Kamu sebut ini hadiah?" teriak suamiku tiba-tiba. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan hingga membuat kaca jendela bergetar. Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, tangan Arga melayang. Dia tidak menampar, tapi dia melempar kotak beserta kunci besi berat itu sekuat tenaga ke arahku. Aku tidak sempat menghindar. Benda keras itu menghantam pelipis kiriku dengan telak. "Au!" Aku menjerit tertahan, memegangi kepalaku. Rasa panas dan perih langsung menjalar. Ketika kulihat telapak tanganku, ada darah segar yang mengalir. Kunci itu jatuh berdentang di lantai marmer yang dingin. "Kamu pikir aku pemulung? Hah?" Arga melangkah maju, menunjuk-nunjuk wajahku dengan telunjuknya. "Aku kerja banting tulang dari pagi sampai pagi, memberikan kamu atap untuk berteduh, memberi makan perutmu itu, dan di hari ulang tahun pernikahan,
kamu memberiku sampah karatan ini? Kamu mau menghinaku, Citra? Kamu mau bilang kalau aku cuma pantas dapat barang rongsokan? Air mataku tumpah, bercampur dengan darah yang meleleh di pipi. Bukan begitu, Mas. Dengarkan aku dulu. Kunci itu. Diam, bentaknya lagi. Aku muak mendengar alasanmu. Dasar istri tidak berguna. Sudah miskin, tidak punya modal, sekarang malah menghina suami. Harusnya kamu berkaca. Lihat Bella, istri teman kerjaku. Dia memberikan suaminya jam Rolex, memberikan dukungan modal usaha. Sedangkan kamu, cuma bisa masak rendang yang bikin kolesterolku naik dan memberiku sampah besi. Pintu kamar tamu terbuka. Bu Winda, ibu mertuaku yang sejak sebulan lalu menumpang di rumah kami, keluar dengan wajah masam. Dia pasti terbangun karena teriakan Arga. Bukannya menolongku yang sedang berdarah, dia malah berkacak pinggang menatapku sinis. Ada apa ini ribut-ribut malam-malam? Arga, kenapa kamu teriak-teriak? Tanya Bu Winda, lalu matanya tertuju pada kunci di lantai dan darah di wajahku. Dia tidak tampak kaget atau kasihan. Lihat istri pilihan ibu ini, adu Arga, seolah dia korban di sini. Aku capek pulang kerja, dia malah memberiku kado sampah besi karatan. Dia pikir aku mainan. Bu Winda mendecih, menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan merendahkan yang sudah menjadi makananku sehari-hari. Ya ampun, Citra. Kamu itu sudah numpang hidup. Embok ya tahu diri sedikit. Kalau tidak punya uang untuk beli kado bagus, ya tidak usah sok-sokan kasih kado. Malu-maluin keluarga saja. Arga itu manajer, masa dikasih besi karatan. Kamu mau nyantet suami kamu? Bu, ini bukan besi biasa. Ini amanat dari almarhum bapakku. Suaraku bergetar, mencoba membela diri di tengah rasa pusing yang mulai menyerang. Halah, bapakmu yang bangkrut itu, potong Bu Winda cepat. Sudahlah, Arga. Jangan ladeni perempuan ini. Bikin darah tinggi saja. Mending kamu istirahat. Biar dia bereskan kekacauan ini. Lihat tuh, darahnya netes ke lantai mahal. Nanti nodanya susah hilang. Citra, pel itu sampai bersih. Arga mendengus kasar, lalu menendang kaki meja makan hingga piring-piring bergetar. Dengar kata ibu, bersihkan itu. Dan buang sampah itu jauh-jauh dari pandanganku. Kalau besok aku masih melihat kunci busuk itu, kamu yang aku buang dari rumah ini. Arga berbalik badan, melenggang pergi menuju kamar tidur kami, meninggalkan aku yang masih mematung dengan rasa sakit yang luar biasa. Bu Winda menyusul anaknya sambil mengomel tentang betapa sialnya mereka punya menantu sepertiku. Pintu kamar dibanting keras. Hening. Hanya suara isak tangisku yang terdengar lirih. Aku jatuh terduduk di lantai, tepat di samping kunci tua itu. Tanganku yang gemetar memungut kunci tersebut. Besi dingin itu terasa berat di tanganku, kini ternoda oleh bercak darahku sendiri. Arga benar-benar tidak tahu. Dia benar-benar buta oleh kesombongan. Dia pikir dia adalah raja di istana ini, padahal istana ini berdiri di atas tanah yang dibeli oleh ayahku. Dia pikir dia sukses karena keringatnya sendiri, padahal koneksi ayahkulah yang memberinya jalan. Dan kunci ini bukan sekadar kunci. Ini adalah kunci brankas utama di Cempaka Group, perusahaan raksasa yang selama ini dia bangga-banggakan sebagai tempat kerjanya. Brankas yang berisi surat pemindahan kekuasaan penuh, sertifikat saham mayoritas, dan aset likuid yang nilainya ratusan miliar rupiah. Ayahku mewasiatkan agar aku menyerahkannya tepat di tahun kelima pernikahan kami, sebagai ujian apakah Arga layak mendampingiku memimpin kerajaan bisnis itu. Malam ini, Arga telah gagal dalam ujian itu. Dia tidak hanya gagal, dia telah menghancurkan kertas ujiannya dan meludahi pengujinya. Aku mengusap darah di pipiku dengan punggung tangan. Rasa perih itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan keras di dalam dadaku. Aku berhenti menangis. Kutatap pintu kamar tempat suamiku tidur nyenyak setelah melukaiku. Kamu membuang kuncinya, Mas, bisikku lirih pada kesunyian malam. Maka jangan salahkan aku jika pintu masa depanmu tertutup selamanya. Aku bangkit berdiri. Tidak ada lagi Citra yang lemah lembut dan penurut. Malam ini, bersamaan dengan darah yang mengering di wajahku,
Cinta di hatiku untuk Arga juga telah mati. Aku menggenggam kunci itu erat-erat. Waktunya untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Sambil membersihkan luka di pelipisku dengan kapas alkohol di depan cermin kamar mandi tamu, pikiranku melayang mundur. Rasa perih akibat alkohol yang menyentuh luka terbuka ini tidak sebanding dengan rasa perih yang kutahan selama 3 bulan terakhir. Kejadian malam ini hanyalah puncak gunung es. Ledakan yang sudah kutunggu, meski tak menyangka akan sefisik ini. 3 bulan yang lalu, semuanya mulai terasa janggal. Saat itu pagi hari yang cerah. Aku sedang menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng spesial dengan telur mata sapi setengah matang, favorit Arga. Arga turun dengan pakaian rapi, setelan jas mahal yang baru dia beli bulan lalu. Katanya, sebagai manajer umum, dia harus tampil berkelas. Aku tidak pernah protes. Meski uang belanja dapur seringkali ia potong dengan alasan, perusahaan sedang efisiensi. Mas, uang belanja bulan ini sudah menipis. Kataku hati-hati saat menuangkan kopi ke cangkirnya. Harga-harga di pasar naik semua. Kalau boleh, tolong ditransfer sedikit lagi ya, Mas. Token listrik juga sudah bunyi. Arga meletakkan sendoknya dengan kasar. Suara denting sendok beradu dengan piring keramik membuatku tersentak. Uang lagi, semburnya. Kamu ini di rumah kerjanya ngapain sih? Cit, boros sekali. Kamu pikir aku mencetak uang di kantor? Perusahaan lagi susah. Citra, gaji karyawan saja dipotong, bonus ditahan. Aku ini pusing mikirin target. Kamu malah ngerongrong terus soal uang receh. Aku menunduk, meremas ujung dasterku. Tapi Mas, aku sudah sangat hemat. Aku bahkan tidak beli skincare 3 bulan ini. Uang yang Mas kasih itu cuma cukup buat makan sederhana dan bayar air. Listrik bulan lalu aku pakai tabungan sisa jualan kue onlineku. Ya sudah, pakai saja uang kue kamu itu dulu. Jawabnya tak acuh. Jangan manja. Istri itu harusnya bantu suami, meringankan beban, bukan malah jadi beban. Kamu harusnya bersyukur aku masih kasih kamu makan dan tempat tinggal. Lihat di luar sana, banyak istri yang harus kerja jadi buruh cuci karena suaminya di PHK. Aku masih menjabat manajer, kamu harusnya sujud syukur. Kata-kata itu menancap di hati. Tapi seperti biasa, aku mengalah. Iya, Mas. Maaf. Arga berangkat kerja tanpa pamit, tanpa mencium keningku. Meninggalkan aku dengan rasa bersalah yang ditanamkannya. Hari itu, aku memutuskan untuk membongkar celana panjang yang kemarin ia pakai, hendak mencucinya. Saat merogoh saku celana bahan berwarna abu-abu itu, tanganku menyentuh secari kertas yang sudah lecek karena tertekan. Aku mengeluarkannya, berniat membuangnya karena mengira itu hanya sampah tisu atau struk parkir. Tapi mataku menangkap logo sebuah kompleks apartemen mewah di Jakarta Selatan, The Emerald Residence. Penasaran, aku membuka lipatan kertas itu. Itu adalah struk pembayaran angsuran pertama down payment, DP, untuk 1 unit apartemen tipe 2 kamar tidur. Angkanya membuat mataku terbelalak. 150 juta rupiah. Tanggal transaksinya? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu, saat dia bilang perusahaan sedang susah. 2 hari yang lalu, saat dia bilang tidak punya uang untuk token listrik rumah kami. Jantungku berdegup kencang. Tanganku gemetar memegang bukti itu. Nama pembeli yang tertera di sana adalah Arga Pratama. Tapi, ada tulisan tangan di pojok kertas dengan tinta biru, tulisan tangan Arga yang sangat aku kenal. Untuk masa depan kita, sayang. Siapa, sayang, ini? Tidak mungkin aku. Dia bahkan tidak mau membelikan aku daster baru seharga 50.000 di pasar malam. Rasa curiga yang selama ini kutepis kini, meledak menjadi fakta yang menyakitkan. Aku tidak langsung melabraknya. Ayah selalu mengajarkanku untuk tenang sebelum bertindak. Siang harinya, aku nekat pergi ke bank tempat Arga biasa bertransaksi. Sebagai istri sah, dan karena dulu rekening itu dibuka atas referensi ayahku, aku masih memiliki akses untuk meminta cetak rekening koran buku tabungan bersama kami yang sudah lama tidak ia perlihatkan padaku. Di bank, customer service menatapku iba saat aku melihat deretan angka di kertas itu. Mutasi rekening itu menceritakan kisah yang jauh berbeda dari keluhan Arga. Gaji bulanannya utuh,
bahkan ada bonus triwulanan yang masuk bulan lalu. Jumlahnya puluhan juta. Tapi uang itu mengalir keluar secepat air terjun. Transfer ke toko perhiasan berlian sebesar 20 juta. Transfer ke butik baju bermerek sebesar 5 juta. Pembayaran hotel bintang 5 di akhir pekan, saat dia bilang ada dinas luar kota. Dan yang paling menyakitkan, transfer rutin bulanan sebesar 10 juta ke rekening atas nama Bella Anastasia. Bella. Nama itu tidak asing. Dia adalah mantan rekan kerja Arga yang dulu sering Arga ceritakan sebagai karyawan magang yang lamban. Ternyata, di balik keluhannya, ada hubungan gelap yang mereka biayai dengan uang haku. Aku pulang ke rumah dengan tubuh lemas. Rasanya tulang-tulangku dilolosi satu persatu. Di rumah, aku duduk di ruang tamu yang gelap, memandangi foto pernikahan kami di dinding. Foto di mana Arga tersenyum manis, berjanji di hadapan penghulu untuk setia dalam suka dan duka. Kebohongan itu ternyata sudah dimulai jauh sebelum hari ini. Malam itu, saat Arga pulang, aku mencoba memancingnya. Mas, teman arisanku bilang dia lihat kamu di toko perhiasan minggu lalu. Kamu beli apa? Tanyaku sambil memijat kakinya. Arga tersentak, kakinya menegang sejenak sebelum dia rileks kembali. Halah, temanmu itu salah lihat. Atau matanya katarak. Aku minggu lalu sibuk meeting sama klien dari Jepang. Mana sempat ke toko perhiasan. Lagian uang dari mana? Oh, mungkin salah lihat ya, jawabku datar. Iyalah. Jangan suka dengar gosip. Itu racun, katanya defensif, lalu buru-buru mengambil ponselnya dan mengetik pesan sambil tersenyum-senyum sendiri. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan segalanya dengan lebih jeli. Aku melihat bagaimana dia menyembunyikan ponselnya saat tidur. Aku mencium aroma parfum wanita yang berbeda-beda di kemejanya. Aku melihat bon belanjaan seafood mahal di saku jasnya, padahal di rumah dia selalu minta dimasakkan tempe orek dengan alasan penghematan. Dan puncak rasa sakitku adalah ketika Bu Winda datang menginap sebulan lalu. Arga berkata di depan ibunya, "Bu, maaf ya kamar tamunya panas, AC-nya rusak belum sempat diperbaiki karena belum ada dana. Citra juga boros banget sih, jadi uangnya habis terus." Bu Winda langsung menatapku tajam, "Kamu itu istri macam apa? Suami kerja keras, kamu malah menghambur-hamburkan uang. Kasihan anakku." Saat itu aku ingin berteriak. Aku ingin melemparkan bukti rekening koran itu ke wajah mereka. Bahwa akulah yang menutupi kekurangan uang belanja dengan sisa tabunganku. Bahwa akulah yang membayar biaya obat Bu Winda bulan lalu diam-diam. Bahwa Argalah yang menghabiskan uang ratusan juta untuk perempuan lain sementara ibunya sendiri kepanasan di kamar tamu. Tapi aku menahannya. Aku diam karena aku menunggu hari ini. Hari ulang tahun pernikahan kelima. Hari di mana wasiat ayahku akan aktif. Aku berpikir, mungkin jika aku memberikan kunci itu dan menjelaskan isinya, Arga akan sadar. Mungkin dia akan melihat ketulusanku dan kembali. Mungkin dia hanya tersesat sesaat. Aku, dengan bodohnya, masih memiliki secercah harapan bahwa suami yang dulu kucintai masih ada di sana. Namun, lemparan kunci malam ini telah menjawab segalanya. Harapan itu palsu. Arga bukan tersesat, dia memang busuk dari akarnya. Dia tidak hanya mengkhianatiku secara finansial dan emosional, dia juga telah menginjak-injak harga diriku sebagai manusia. Di depan cermin kamar mandi, aku menatap pantulan wajahku yang terluka. Plester luka menutupi sobekan di pelipis. Tapi mataku tidak lagi sayu. Ada api yang menyala di sana. Cukup, Citra, gumamku pada diri sendiri. Cukup jadi istri bodoh yang penurut. Kamu bukan parasit seperti kata mereka. Kamu adalah pemilik panggung tempat mereka berakting sombong selama ini. Aku keluar dari kamar mandi, berjalan menuju ruang kerja Arga yang tidak terkunci. Dia sedang tidur, mendengkur keras, merasa aman dalam kebohongannya. Aku menyalakan lampu meja kerjanya yang redup. Mulai malam ini, aku tidak akan lagi mencari bukti perselingkuhannya. Aku sudah punya cukup bukti. Sekarang, aku akan mencari senjata untuk mematikan langkahnya. Aku akan mencari celah di mana dia paling lemah, dan aku akan menusuknya tepat di sana. Tanganku mulai membuka laci-laci meja kerjanya, satu persatu. Hingga di laci terbawah,
Di bawah tumpukan majalah otomotif, aku menemukan sebuah amplop coklat dengan stempel Confidential, Internal Audit Cempaka Group. Senyum tipis dan dingin terukir di bibirku. Permainan baru saja dimulai, suamiku sayang. Malam semakin larut, dan keheningan di ruang kerja Arga terasa mencekam, seolah dinding-dinding ruangan ini pun menahan napas menyaksikan apa yang sedang kulakukan. Lampu meja yang redup menciptakan bayangan panjang yang menakutkan di sudut ruangan. Tanganku gemetar bukan karena dinginnya AC yang menyala di suhu 18 derajat, melainkan karena adrenalin yang membanjiri tubuhku. Di tanganku, amplop coklat berstempel Confidential, itu terasa panas, seakan membakar kulit telapak tanganku. Perlahan, aku membuka lilitan benang merah yang menyegel amplop itu. Suara kertas yang sobek terdengar begitu nyaring di telingaku, beradu dengan suara dengkuran Arga yang terdengar samar dari kamar sebelah. Jantungku berdegup kencang, takut dia tiba-tiba terbangun dan menemukanku di sini. Tapi rasa ingin tahuku jauh lebih besar daripada rasa takutku. Aku menarik keluar lembaran kertas di dalamnya. Ada 3 lembar dokumen dengan kop surat resmi perusahaan, Cempaka Group, perusahaan yang didirikan oleh ayahku, perusahaan tempat suamiku bekerja dan merasa berkuasa. Mataku menyusuri baris demi baris kalimat formal yang tertera di sana. Semakin jauh aku membaca, semakin lebar mataku membelalak. Napasku tercekat di tenggorokan. Surat peringatan terakhir, SP3, dan pemberitahuan audit investigasi. Judul surat itu saja sudah cukup membuat lututku lemas. Aku menarik kursi kerja Arga, kursi kulit mahal yang dia beli seharga 10 juta bulan lalu dengan alasan kenyamanan eksekutif, dan menjatuhkan tubuhku di sana. Aku membaca ulang paragraf pertama dengan teliti, memastikan mataku tidak salah tangkap. Berdasarkan temuan tim audit internal pada tanggal 15 bulan ini, Saudara Arga Pratama diduga kuat telah melakukan manipulasi laporan keuangan, markup, pada proyek pengadaan vendor logistik sebesar 2.500.000.000 rupiah, 2.500.000.000 rupiah. Saudara diberikan waktu 14 hari kerja untuk mengembalikan dana tersebut, atau memberikan bukti sanggahan yang valid. Jika tidak, perusahaan akan menempuh jalur hukum pidana dan melakukan pemecatan secara tidak hormat. 2 miliar. Suamiku mencuri 2 miliar rupiah dari perusahaan ayahku. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan pekikan kaget yang hampir lolos. Jadi, selama ini gaya hidup mewahnya, mobil barunya, jam tangan, dan apartemen untuk Bella, semua itu bukan hasil bonus atau prestasi. Itu adalah uang curian. Uang haram yang dia ambil dengan cara menipu. Pantas saja dia selalu gelisah setiap kali ada telepon dari kantor di luar jam kerja. Pantas saja dia selalu marah jika aku bertanya soal pekerjaan. Dia hidup di atas bom waktu. Aku membalik lembaran berikutnya. Ini lebih mengerikan. Ada lampiran bukti percakapan email yang dicetak, menunjukkan Arga ditekan oleh pihak ketiga. Mataku menangkap sebuah nama yang sering muncul di berita kriminal, situs judi online internasional. Di lembar ketiga, terdapat catatan tangan Arga yang ditulis dengan pena tinta merah, tulisannya berantakan seperti orang yang sedang panik. Jatuh tempo tanggal 30. Harus bayar 500 juta ke bandar, atau mereka akan datangi rumah ibu. Cari pinjaman di mana lagi? Sertifikat rumah sudah di bank. BPKB mobil sudah digadai. Sialan. Aku ternganga. Tubuhku merinding sekujur badan. Arga bukan hanya koruptor, dia juga pecandu judi. Dia terlilit utang judi online yang nilainya ratusan juta, dan para penagih itu mengincar rumah Bu Indah, mertuaku yang sombong itu. Arga benar-benar sudah gali lubang tutup lubang, dan lubangnya kini sudah terlalu dalam untuk dia panjat keluar. Dia berada di ujung tanduk. Dia butuh uang tunai dalam jumlah besar, dan dia butuh itu segera. Tiba-tiba, sebuah pemikiran melintas di kepakaku, menyambar seperti kilat yang menerangi malam gelap. Kunci tua itu. Kunci yang baru saja dia lempar ke wajahku hingga berdarah. Kunci yang dia sebut sampah besi karatan. Kunci itu adalah akses menuju brankas pribadi ayahku di kantor pusat. Di dalam brankas itu, selain dokumen kepemilikan perusahaan, terdapat aset likuid berupa emas batangan dan obligasi tanpa nama yang nilainya lebih dari cukup untuk menutupi semua lubang yang digali Arga. Jika Arga menerima hadiahku tadi, jika dia sedikit saja menghargaiku dan mau mendengarkan penjelasanku tentang apa isi kotak itu,
masalah hidupnya akan selesai malam ini juga. Dia akan selamat dari penjara. Dia akan selamat dari penagih utang judi. Dia bahkan bisa menjadi pemimpin sah perusahaan tanpa perlu mencuri. Tapi dia membuangnya. Dia melempar satu-satunya pelampung penyelamat saat dia sedang tenggelam, dan malah memukul orang yang memberikannya. Ironi ini begitu kental hingga rasanya pahit di lidahku. Aku ingin tertawa, tapi yang keluar adalah air mata. Bukan air mata sedih, tapi air mata menertawakan kebodohan laki-laki yang selama ini menganggapku bodoh. Dia merasa dirinya raja, padahal dia hanyalah pengemis yang sedang menyamar mengenakan jubah curian. Di tengah lamunanku, ponselku yang tergeletak di saku daster bergetar. Aku tersentak, buru-buru melihat layarnya. Pukul 1 dini hari. Siapa yang menelepon jam segini? Nama, Pak Damar, tertera di layar. Pengacara kepercayaan ayahku, satu-satunya orang yang tahu identitasku yang sebenarnya. Aku segera mengangkatnya, berbisik pelan agar tidak terdengar keluar ruangan. Halo, Pak Damar. Selamat malam, Nona Citra. Atau haruskah saya ucapkan selamat pagi? Suara berat dan wibawa Pak Damar terdengar di seberang sana. Maaf saya menghubungi selarut ini. Saya baru saja mendarat dari Singapura dan melihat kalender. Hari ini tepat ulang tahun pernikahan Anda yang kelima, bukan? Iya, Pak. Jawabku, suaraku masih sedikit bergetar. Sesuai wasiat almarhum Bapak, hak veto dan kendali penuh atas Cempaka Group akan jatuh ke tangan Anda malam ini, dengan syarat Anda masih memegang kunci utama itu dan suami Anda telah membuktikan kelayakannya. Bagaimana? Apakah Arga sudah menerima amanat itu? Apakah dia lulus ujiannya? Aku terdiam sejenak. Mataku menatap nanar pada amplop coklat berisi aib suamiku di atas meja. Lalu tanganku meraba plester luka di pelipisku yang masih terasa denyut nyerinya. Dia tidak lulus, Pak, jawabku dingin. Dia melempar kunci itu ke wajahku. Dia menyebutnya sampah. Hening sejenak di seberang sana. Lalu terdengar helaan napas panjang dari Pak Damar, seolah dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Saya turut prihatin mendengarnya. Nona, Bapak Anda dulu selalu khawatir Arga bukan orang yang tepat, tapi beliau ingin Anda melihatnya sendiri. Sepertinya firasat beliau benar. Lebih dari itu, Pak, lanjutku, keberanian mulai tumbuh di hatiku. Saya menemukan bukti bahwa dia menggelapkan uang perusahaan dan terlilit utang judi. Dia sedang dalam masa SP3. Ah, tikus itu ternyata sudah mulai menggerogoti lumbung. Suara Pak Damar berubah tajam. Kalau begitu, Nona Citra, bola sekarang ada di tangan Anda. Wasiat Bapak mengatakan, jika Arga gagal, maka Anda harus mengambil alih kemudi sendirian. Anda adalah pemilik tunggal Cempaka Group mulai detik ini. Apa perintah Anda? Aku memejamkan mata, membayangkan wajah sombong Arga, wajah sinis Bu Indah, dan wajah pelakor Bella yang menikmati uangku. Rasa sakit hati yang selama ini kutumpuk berubah menjadi bahan bakar yang sangat kuat. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku tidak akan langsung menceraikannya. Itu terlalu mudah. Aku ingin dia merasakan jatuh dari tempat yang paling tinggi. Pak Damar, panggilku tegas. Siapkan semua berkas pengambil alihan. Tapi jangan umumkan dulu. Biarkan dia merasa aman beberapa hari ini. Arga berencana mengadakan gala dinner lusa untuk mengumumkan promosi palsunya. Saya ingin kita hadir di sana. Mengerti, Nona? Saya akan siapkan panggung yang meriah untuknya. Oh ya, amankan kunci itu. Itu senjata Anda. Kunci itu sudah ada di tangan saya, Pak. Dan kali ini, saya yang akan memutuskan pintu mana yang akan dibuka dan pintu mana yang akan dikunci selamanya. Baik. Besok pagi jam 9 saya tunggu di kantor firma hukum saya. Kita urus legalitasnya. Selamat istirahat, Nona Presdir. Sambungan telepon terputus. Aku meletakkan ponsel di meja. Nona Presdir. Sebutan itu terasa asing, tapi juga memberdayakan. Aku merapikan kembali dokumen-dokumen aib Arga, memasukkannya ke dalam amplop, dan mengembalikannya ke posisi semula di laci paling bawah. Persis seperti sedia kala, seolah tidak pernah disentuh. Aku melangkah keluar dari ruang kerja Arga dengan langkah ringan. Luka di kepalaku masih sakit,
tapi hatiku tidak lagi berdarah. Aku sudah menemukan senjata yang akan kugunakan. Bukan hanya bukti korupsinya, tapi juga kelemahannya yang paling fatal, kesombongannya sendiri. Dia pikir aku lemah. Dia pikir aku tidak tahu apa-apa. Biarlah dia berpikir begitu sedikit lebih lama. Karena semakin tinggi dia mendongakkan kepala, semakin fatal lehernya akan patah saat aku menjatuhkannya nanti. Matahari pagi menembus celah gorden kamar tidur, menyilaukan mataku yang baru terpejam 2 jam. Aku terbangun dengan rasa kaku di sekujur tubuh. Hal pertama yang kusadari adalah rasa nyeri yang menusuk di pelipis kiri. Saat aku menyentuhnya, plester luka itu terasa kasar. Kejadian semalam langsung berputar kembali di kepalaku seperti kaset rusak. Lemparan kunci, bentakan, darah, dan penemuan dokumen di ruang kerja. Aku menoleh ke samping. Sisi kasur di sebelahku sudah kosong. Arga sudah bangun. Terdengar suara tawa riuh dari arah ruang makan. Suara Arga dan ibunya. Mereka tertawa lepas, seolah tidak ada kejadian mengerikan semalam, seolah mereka tidak baru saja melukai fisik dan hati seseorang yang mengurus hidup mereka. Aku bangkit, berjalan menuju cermin rias. Wajahku terlihat pucat, lingkaran hitam menggantung di bawah mata. Luka di pelipis ini terlihat jelas, sedikit bengkak dan membiru di pinggirannya. Aku bisa saja menutupinya dengan foundation tebal, menyembunyikan aib suamiku seperti yang biasa dilakukan istri-istri sholehah di sinetron. Tapi tidak hari ini. Aku membiarkan luka itu terbuka. Biar menjadi pengingat, dan biar menjadi bukti. Sebelum keluar kamar, aku membuka laci nakas di samping tempat tidurku. Di sana, terbungkus kain sutra putih, tersimpan kunci besi tua berkarat itu. Aku mengambilnya, menggenggamnya erat hingga ujung-ujungnya yang kasar menekan kulitku. "Kamu aman bersamaku sekarang," bisikku pada benda mati itu. Aku menyembunyikan kunci itu di dalam tas tanganku yang paling bagus. Tas branded lama pemberian ayah yang jarang kupakai karena Arga selalu bilang tas itu kuno. Hari ini, aku akan memakainya. Aku mandi air dingin untuk menyegarkan pikiran, lalu mengenakan setelan blazer dan celana bahan warna hitam yang tersisa dari masa-masa aku magang di kantor ayah dulu. Pakaian ini membuatku merasa lebih tegak, lebih berwibawa. Saat aku melangkah ke ruang makan, tawa Arga dan Bu Winda mendadak berhenti. Keheningan canggung menyelimuti meja makan yang penuh dengan sisa sarapan bubur ayam, yang pasti mereka beli di depan komplek, karena aku tidak memasak pagi ini. Arga menatapku, matanya menyipit melihat pakaian rapiku dan luka di pelipisku. Tidak ada rasa bersalah di matanya, hanya rasa terganggu. "Mau kemana kamu rapi-rapi begitu?" tanyanya ketus sambil menyuap kerupuk. "Dan kenapa tidak masak? Ibu lapar sampai harus beli bubur pinggir jalan yang micinnya banyak itu." "Iya tuh, Citra," sambar Bu Winda dengan mulut penuh. "Kamu ini istri macam apa? Sudah bangun siang, tidak masak, malah dandan kayak mau kondangan. Lihat tuh mukamu, plesteran begitu. Jangan dipamer-pamerin ke tetangga ya, nanti dikira Arga KDRT. Padahal kan kamu yang ceroboh tidak bisa tangkap barang." Darahku mendidih mendengar fitnah itu. "Ceroboh tidak bisa tangkap barang," katanya. Arga melemparnya sekuat tenaga. Tapi aku menahan diri. Aku menarik kursi dan duduk dengan tenang, menatap mereka berdua dengan tatapan yang sulit mereka artikan. "Aku mau keluar sebentar." "Mas, ada urusan?" jawabku datar. "Urusan apa? Kamu kan pengangguran," cibir Arga. "Mau habisin uang lagi? Oh ya, kartu kredit tambahan yang kamu pegang itu, jangan dipakai dulu. Limitnya mau aku pakai buat keperluan urgent." "Keperluan urgent? Maksudnya untuk membayar bunga utang judi atau membelikan Bella tas baru?" Aku tersenyum tipis. "Tenang saja, Mas. Aku tidak akan pakai uangmu sepeser pun hari ini." Arga mendengus, tampak tidak peduli. Dia melihat jam tangannya, lalu buru-buru berdiri. "Ya sudah, aku berangkat. Jangan lupa nanti malam setrika jas abu-abu aku. Lusa ada gala dinner kantor. Aku akan diumumkan naik jabatan jadi direktur operasional. Kamu tidak usah ikut. Nanti bikin malu penampilanmu yang kampungan itu. Aku ajak ibu saja." Bu Winda bersorak kegirangan. "Wah, serius ga? Ibu diajak ke hotel mewah? Asyik.
Biar sekalian pamer ke tante-tantemu di grup WhatsApp. Memang anak ibu ini paling hebat. Tidak kayak istrinya. Aku hanya diam, membiarkan mereka dalam euforia palsu itu. Dalam hati aku berkata, silakan bermimpi setinggi langit, Mas. Karena lusa, aku yang akan memotong sayapmu saat kamu sedang terbang. Setelah Arga dan mobilnya menghilang di balik gerbang, dan Bu Indah sibuk menonton infotainment di ruang tengah dengan volume maksimal, aku memesan taksi online. Tujuanku jelas, kantor hukum Damar Rekan di kawasan SCBD. Perjalanan memakan waktu 1 jam karena macetnya Jakarta. Sepanjang jalan, aku menyusun rencana di kepalaku. Aku tidak boleh gegabah. Arga licik, dia pandai memutarbalikan fakta. Aku butuh segalanya hitam di atas putih. Gedung pencakar langit tempat kantor Pak Damar berada tampak menjulang angkuh. Dulu, aku sering kesini menemani ayah. Sekarang, aku datang sebagai pemilik. Resepsionis langsung mengantarku ke ruang rapat VIP begitu aku menyebutkan namaku. Pak Damar sudah menunggu di sana. Pria parubaya dengan rambut memutih itu berdiri dan membungkuk hormat saat aku masuk. Sikapnya jauh berbeda dengan Arga yang menganggapku remah rengginang. Selamat pagi, Nona Citra. Silakan duduk, sapanya ramah. Di atas meja marmer panjang itu, sudah terhampar puluhan dokumen tebal. Langsung saja, Pak Damar, kataku tanpa basa-basi setelah duduk. Saya ingin tahu status aset-aset yang saat ini dikuasai Arga. Pak Damar mengangguk, lalu membuka sebuah map biru. Baik. Rumah yang Anda tempati sekarang, sertifikatnya atas nama Anda, tapi Arga diam-diam menjaminkannya ke bank untuk pinjaman usaha fiktif 6 bulan lalu. Nilainya 3 miliar. Aku mengepalkan tangan. Rumah peninggalan orang tuaku pun dia gadai. Lalu, mobil Pajero Sport yang dia pakai, itu aset perusahaan atas nama inventaris direksi, tapi dia sudah menggadaikan BPKB-nya ke lintah darat, kemungkinan untuk judi. Apartemen yang ditinggali saudari Bella, statusnya sewa beli atas nama Arga, menggunakan dana yang dia tarik dari pos anggaran pemasaran. Bajingan, umpatku pelan. Betul, Nona. Secara hukum, dia sudah melakukan banyak tindak pidana, penggelapan, penipuan, dan pemalsuan dokumen. Kita bisa melaporkannya sekarang juga dan dia akan dijemput polisi sore ini. Jangan, potongku cepat. Itu terlalu cepat. Dia tidak akan menderita kalau cuma ditangkap begitu saja. Dia masih punya harga diri. Saya ingin menghancurkan harga dirinya dulu. Saya ingin dia merasa dunia ini kiamat sebelum dia masuk penjara. Aku menatap Pak Damar tajam. Lakukan hal ini, Pak. Pertama, bekukan semua akses keuangannya mulai besok pagi, tepat di hari gala dinner. Blokir kartu kredit korporat, kartu debit pribadi yang terafiliasi dengan gaji kantor. Semuanya. Buat dia tidak bisa membeli sebotol air mineral pun. Pak Damar mencatat dengan cepat. Siap, bisa diatur. Pihak bank sudah menunggu instruksi Anda sebagai pemilik manfaat utama. Kedua, lanjutku, siapkan surat PHK dan surat penyitaan aset. Saya ingin semua aset yang dia pakai, rumah, mobil, apartemen Bella, ditarik detik itu juga saat acara selesai. Biarkan dia pulang jalan kaki tanpa punya tempat berteduh. Sadis, komentar Pak Damar dengan senyum kagum. Tapi adil. Ketiga, saya butuh akses masuk ke gala dinner itu. Arga bilang saya tidak boleh ikut. Tapi sebagai pemilik perusahaan, saya berhak datang, kan? Tentu saja. Anda adalah tamu kehormatan utama. Owner Cempaka Group yang selama ini misterius. Saya akan atur agar event organizer menyiapkan grand entrance untuk Anda. Lampu sorot, musik, semuanya. Kita buat Arga berpikir dia bintang utamanya, sampai lampu menyorot ke arah Anda. Aku mengangguk puas. Rasa sakit di kepalaku perlahan berganti menjadi rasa puas yang menjalar hangat. Aku mengeluarkan kunci tua berkarat itu dari tasku, dan meletakkannya di atas meja mengkilap itu. Ini kuncinya, Pak. Kunci yang dia buang. Tolong bersihkan karatnya sedikit, dan beri figura kaca yang cantik. Saya ingin membawa ini ke atas panggung nanti. Saya ingin dia melihat dengan jelas apa yang dia lewatkan. Pak Damar menatap kunci itu dengan hormat. Akan saya laksanakan. Nona Citra,
Satu pertanyaan. Apakah Anda yakin? Begitu kita melangkah, tidak ada jalan kembali. Keluarga ini akan hancur. Aku menatap lurus ke mata pengacara tua itu. Mataku tidak berkedip. Bayangan Arga yang melempar kunci, bayangan dia mentransfer uang ke Bella, bayangan dia menghina almarhum ayahku. Keluarga ini sudah hancur sejak dia memilih mengkhianati janji sucinya. Pak, saya hanya membersihkan puing-puingnya agar tidak melukai kaki saya saat melangkah ke masa depan. Baiklah, Pak Damar menutup mapnya. Operasi pembersihan dimulai. Aku keluar dari gedung itu dengan perasaan yang sama sekali baru. Matahari Jakarta yang terik terasa hangat, bukan menyengat. Langit biru terlihat cerah. Aku bukan lagi Citra si istri penurut yang bodoh. Aku adalah badai yang sedang bergerak perlahan menuju pantai, siap menyapu bersih istana pasir yang dibangun suamiku. Tunggu aku di panggung itu, Arga. Hadiah terbesarmu sedang kupersiapkan. Dan kali ini, hadiahnya tidak akan meleset. Pagi hari sebelum acara gala dinner yang diagung-agungkan itu tiba, suasana di rumah kami terasa seperti udara sebelum badai besar menghantam. Langit Jakarta di luar jendela terlihat mendung, seabu-abu perasaanku saat melihat Arga sibuk mematut diri di depan cermin besar ruang tengah. Dia sedang mencoba setelan jas tuxedo hitam pekat dengan kerasatin yang baru saja diantar oleh kurir butik langganannya. Katanya, ini jas khusus untuk menyambut jabatan barunya sebagai direktur. Harganya 15 juta rupiah, jumlah yang cukup untuk memberi makan satu keluarga miskin selama setahun, tapi bagi Arga, itu hanya investasi penampilan. Aku duduk di sofa sambil memegang cangkir teh hangat, menikmati aroma melati yang menenangkan saraf-sarafku. Di pangkuanku ada buku novel yang kubaca hanya sebagai kedok, karena mataku sebenarnya terus mengawasi gerak-gerik suamiku. Dasi kupu-kupunya miring tidak, Bu? Tanya Arga pada ibunya yang sedang sibuk memoles kuteks merah menyala di kukunya. Sudah ganteng, Ga? Pokoknya nanti malam ibu harus duduk di meja paling depan ya. Ibu mau pamer sama Tante Sari yang sombong itu kalau anak ibu sudah jadi direktur. Jawab Bu Indah tanpa menoleh, terlalu asyik dengan kecantikannya sendiri. Tenang saja, Bu. Nanti kita dijemput pakai Alphard kantor. Pajero lama itu ditarik kemarin buat servis. Katanya mau diganti unit baru yang lebih mewah. Bual Arga. Padahal aku tahu, Pajero itu ditarik karena tim audit aset yang diperintahkan Pak Damar sudah mulai bergerak senyap. Drama dimulai tepat pukul 10 pagi. Bel pintu berbunyi. Arga yang sedang memesan karangan bunga papan ucapan selamat untuk dirinya sendiri. Ya, dia narsis sekali, lewat telepon, berjalan membuka pintu. Di sana berdiri seorang kurir dari butik jas tadi. Maaf, Pak Arga. Bos saya menelepon. Katanya pembayaran pelunasan jas via transfer tadi pagi gagal. Declined. Jadi saya diminta gesek kartu di sini atau bawa jasnya kembali, kata kurir itu sopan tapi tegas. Arga tertawa meremehkan. Apa? Gagal? Tidak mungkin. Limit saya ratusan juta. Mesin edisi kamu yang rusak kali, atau sinyal jelek. Sini, gesek lagi. Arga mengeluarkan kartu kredit platinum andalannya dengan gaya angkuh. Kurir itu mengeluarkan mesin edisi portable. Arga menggeseknya dengan percaya diri. Bip, bip, bip. Suara mesin itu terdengar nyaring di ruang tamu yang hening. Maaf Pak, declined. Keterangannya, card blocked by issuer, ucap kurir itu sambil menunjukkan layar mesin. Wajah Arga berubah sedikit merah. Ah, bodoh. Pakai yang ini. Dia mengeluarkan kartu kedua. Kartu dari bank berbeda. Bip, bip, bip. Sama Pak. Diblokir juga. Keringat dingin mulai muncul di dahi Arga yang licin. Dia mencoba kartu debit gajinya. Ini pasti bisa. Ini kartu gaji. Hasilnya nihil. Transaksi ditolak. Saldo tidak dapat diakses. Mas, ada apa? Tanyaku pura-pura polos, meletakkan cangkir tehku. Kok lama sekali? Diam kamu. Ini pasti sistem perbankan nasional lagi down, bentak Arga panik. Dia mulai menelepon call center bank dengan tangan gemetar. Aku mendengar percakapannya dari jauh. Suara Arga meninggi, lalu berubah menjadi gagap. Apa maksudnya pembekuan aset? Atas perintah siapa?
Otoritas apa? Saya ini nasabah prioritas. Halo? Halo? Arga membanting ponselnya ke sofa. Wajahnya pucat pasi. Kurir butik itu mulai tidak sabar. Gimana, Pak? Kalau tidak bisa bayar, jasnya saya bawa lagi. Bos saya galak, Pak. Harga diri Arga tercabik-cabik. Dia tidak mungkin membiarkan jas kebanggaannya diambil lagi di depan mataku dan ibunya. Bu, ibu ada uang tunai tidak? Atau transfer dulu pakai banking ibu? Nanti Arga ganti 2 kali lipat besok setelah pelantikan. Bu Winda melongo. Loh, uang ibu kan habis buat beli perhiasan kemarin. Gah? Kan kamu yang suruh ibu beli kalung buat acara nanti malam. Keheningan yang memalukan menyelimuti ruangan. Akhirnya, dengan sangat terpaksa dan wajah menahan malu luar biasa, Arga melepas jas tuxedo itu. Dia melemparkannya ke arah kurir dengan kasar. Ambil tuh kain lap. Nanti saya beli butik bos kamu sekalian. Teriaknya, menutupi rasa malunya dengan arogansi. Kurir itu hanya menggeleng kepala, melipat jas itu, dan pergi. Arga berdiri mematung dengan kemeja putihnya yang kusut. Dia menoleh padaku, matanya nyalang. Kamu punya simpanan uang belanja kan? Mana? Berikan padaku sekarang. Aku menatapnya dingin. Mas lupa? Kemarin Mas bilang aku boros dan tidak becus atur uang. Uangku sudah habis buat bayar listrik yang Mas tunggak. Belum sempat Arga memaki lagi, ponsel Bu Winda berdering nyaring. Halo? Siapa ini? Tanya Bu Winda ketus. Namun detik berikutnya, wajah tua itu berubah menjadi topeng ketakutan. Matanya melotot, mulutnya menganga. Apa? Disegel? Siapa yang berani segel rumah saya? Saya laporkan polisi kalian. Bu Winda menjatuhkan ponselnya, tubuhnya merosot ke lantai. Dia menangis histeris. Arga, rumah ibu, Ga. Tetangga bilang ada orang-orang berbadan besar menempelkan stiker, disita, di pagar rumah ibu. Katanya rumah itu jaminan utang. Utang apa, Ga? Ibu tidak pernah utang. Arga mundur selangkah, wajahnya kini bukan lagi pucat, tapi seputih kertas. Itu adalah ulah penagih utang judinya. Karena rekeningnya beku dan dia tidak membayar cicilan pagi ini sesuai janji, sistem otomatis, pemburu, mereka bergerak menyita aset jaminan. Arga telah memalsukan tanda tangan ibunya untuk menjaminkan sertifikat rumah itu. Itu pasti salah paham. Bu, cicit Arga, suaranya hilang ditelan kepanikan. Salah paham gundulmu, teriak Bu Winda, tiba-tiba mendapat tenaga untuk memukul anaknya. Kamu apakan sertifikat rumah ibu? Kamu bilang disimpan di brankas kantor biar aman. Dasar anak durhaka. Kekacauan itu begitu nikmat untuk ditonton. Ibu dan anak yang biasanya bersekongkol menghinaku, kini saling serang. Arga bingung, tertekan dari segala arah. Uang tidak ada, kartu mati, aset disita, ibunya mengamuk. Sudah. Diam semua. Arga berteriak frustrasi sambil menjambak rambutnya sendiri. Ini cuma cobaan sebelum sukses. Kalian tidak mengerti bisnis. Begitu aku dilantik jadi direktur malam ini, aku dapat bonus penandatanganan kontrak 5 miliar. Aku akan bayar semuanya. Lunas. Dia menatapku dengan tatapan membunuh. Dan kamu, Citra, siapkan baju terbaikmu. Kamu ikut nanti malam. Aku mengernyit. Loh? Katanya aku bikin malu. Jangan banyak tanya. Mobil kantor tidak datang. Kita harus naik taksi. Aku tidak punya uang tunai buat bayar taksi. Kamu pasti nyelip-nyelipin uang kan di dompetmu? Ayo berangkat sekarang. Kita cari pinjaman jas di penyewaan kostum. Aku hampir tertawa. Calon direktur, naik taksi, pakai jas sewaan, dan minta istri yang dia hina untuk membayarnya? Baik, Mas, jawabku patuh. Aku akan ikut. Aku akan menyaksikan momen besarmu. Ya, momen kehancuran besarmu, tambahku dalam hati. Aku masuk ke kamar, mengganti dasterku dengan gaun hitam sederhana namun elegan yang sudah kupersiapkan. Di dalam tasku, kunci tua berkarat itu sudah terbungkus rapi dalam kotak kaca kecil yang disiapkan kurir Pak Damar tadi pagi-pagi buta lewat pintu belakang. Saat kami berangkat,
Arga duduk di dalam taksi online yang bau apek dengan wajah tegang. Dia terus-menerus mengecek ponselnya, mencoba menghubungi Bella, tapi sepertinya Bella juga sedang sulit dihubungi. Mungkin Pak Damar sudah mulai meneror Bella dengan tagihan-tagihan fiktif juga. "Tenang saja, Mas," kataku lembut, memecah keheningan di dalam taksi. Mungkin ini ujian buat orang yang mau naik derajat. Atau mungkin teguran karena Mas membuang hadiah istri. Arga menoleh cepat, matanya menyala marah. "Jangan bahas kunci rongsokan itu lagi. Kalau bukan karena kita lagi di jalan, sudah kutampar mulutmu." Aku tersenyum tipis, menatap jalanan Jakarta yang macet. "Iya, Mas. Simpan tenagamu. Kamu akan butuh banyak tenaga untuk malam ini." Arga tidak tahu, di balik senyumku, aku sedang menghitung mundur waktu kematian karirnya. Ballroom Hotel Kempinski malam itu bermandikan cahaya kristal yang menyilaukan. Ratusan tamu undangan, para pemegang saham, mitra bisnis, dan pejabat tinggi, berlalu lalang dengan gelas champagne di tangan. Musik orkestra mengalun lembut, menciptakan atmosfer kemewahan yang sempurna. Namun, di tengah gemerlap itu, ada satu rombongan yang terlihat sangat kontras. Kami. Arga berjalan masuk dengan jas sewaan yang sedikit kebesaran di bagian bahu, membuatnya terlihat seperti anak kecil yang memakai baju ayahnya. Bu Winda, meski memakai kebaya mahal, wajahnya sembab sisa menangis tadi siang, bedaknya tebal tapi tak mampu menutupi guratan stres. Dan aku, berjalan satu langkah di belakang mereka, memegang clutch bag berisi senjata pemungkas. "Jangan jauh-jauh," bisik Arga tajam padaku. "Kalau ada yang tanya, bilang kita baru saja kena musibah copet dompet. Makanya tidak bawa mobil sendiri." Kebohongan demi kebohongan terus dia produksi. Aku hanya mengangguk. Dari kejauhan, aku melihat Bella. Dia mengenakan gaun merah menyala yang sangat terbuka, berdiri di dekat meja prasmanan. Arga langsung menghampirinya, meninggalkan aku dan ibunya begitu saja. Aku melihat mereka berbisik-bisik tegang. Bella terlihat marah, mungkin menagih janji apartemen atau transferan yang macet. Sementara Arga terlihat memohon-mohon. Tiba-tiba, lampu ballroom meredup. Suara pembawa acara, MC, menggema, meminta perhatian hadirin. "Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di malam penganugerahan Cempaka Group. Malam ini spesial, karena kita akan mengumumkan restrukturisasi kepemimpinan baru yang akan membawa perusahaan kita ke era kejayaan." Arga langsung menegakkan punggungnya. Wajah paniknya berubah menjadi topeng percaya diri. Dia yakin ini saatnya. Dia yakin namanya akan dipanggil. Dia kembali ke sisi kami, menggandeng Bu Indah, tapi mengabaikanku. "Dengar itu, Bu. Itu panggilan buat Arga," bisiknya bangga. MC melanjutkan, "Namun sebelum itu, mari kita saksikan laporan kinerja tahunan dari manajer umum kita, Bapak Arga Pratama, yang digadang-gadang sebagai kandidat kuat direktur operasional." Tepuk tangan terdengar sopan. Arga tersenyum lebar, melangkah naik ke panggung dengan dada membusung. Dia mengambil mikrofon, menatap ratusan pasang mata di depannya. Dia merasa seperti raja dunia. "Terima kasih," ucap Arga, suaranya dibuat berwibawa. "Merupakan kehormatan bagi saya berdiri di sini. Tahun ini adalah tahun yang berat, tapi dengan kerja keras, integritas, dan kejujuran, saya berhasil membawa departemen saya melampaui target." Saat dia mengucapkan kata kejujuran, aku memberi kode pada Pak Damar yang berdiri di sudut gelap ruangan dekat operator multimedia. Pak Damar mengangguk. Tiba-tiba, layar LED raksasa di belakang Arga berkedip. Grafik penjualan yang tadinya terpampang, mendadak berubah menjadi hitam, glitch, lalu muncul sebuah video. Bukan video profil perusahaan. Itu adalah rekaman CCTV dari sebuah kasino di luar negeri. Terlihat jelas wajah Arga sedang melempar chip judi dengan wajah frustrasi. Hadirin mulai berbisik-bisik. Arga yang membelakangi layar belum sadar. Dia masih pidato. "Karena bagi saya, perusahaan ini adalah rumah kedua." Layar berubah lagi. Kini menampilkan foto-foto bukti transfer bank. Penerima, Bella Anastasia. Keterangan, cinta kamu selamanya. Nominal, 50 juta rupiah. Di sebelahnya,
Terpampang scan surat utang Arga kepada sindikat judi online dengan jaminan sertifikat rumah ibunya. Bisik-bisik berubah menjadi seruan kaget. Itu Pak Arga. Gila, itu bukti korupsi. Selingkuh juga. Arga mulai merasa ada yang salah. Dia melihat penonton tidak lagi menatapnya dengan kagum, tapi dengan jijik dan kaget. Bella di sudut ruangan terlihat pucat dan mencoba kabur, tapi dihadang oleh 2 orang satpam berbadan tegap. Kenapa? Kenapa kalian melihat saya begitu? Tanya Arga bingung lewat mic. Dia menoleh ke belakang. Dunia Arga runtuh dalam 1 detik. Matanya terbelalak melihat aibnya terpampang sebesar layar bioskop. Lututnya gemetar hebat. Mikrofon di tangannya terjatuh, menghasilkan suara feedback yang menyakitkan telinga. Ini fitnah. Ini rekayasa AI. Siapa yang bajak sistem? Teriak Arga histeris. Suaranya pecah tanpa mic. Bukan bajakan, Arga. Sebuah suara wanita terdengar jernih dan tegas dari pengeras suara utama. Semua mata mencari sumber suara. Pintu utama ballroom terbuka lebar. Lampu sorot, spotlight, langsung mengarah ke sana. Aku berdiri di sana, bukan sebagai istri yang teraniaya. Aku sudah melepas blazer hitamku, menyisakan gaun malam berwarna emas yang berkilauan di baliknya. Gaun yang kupakai berlapis tadi. Aku berjalan membelah kerumunan dengan langkah pasti, diiringi Pak Damar dan tim pengacara di belakangku. Citra, gagap Arga dari atas panggung. Dia tampak seperti tikus yang tertangkap basah di lumbung padi. Aku naik ke atas panggung. Bunyi hak sepatu tinggiku menggema di lantai kayu panggung, ketuk demi ketuk yang menghitung sisa waktu kebebasannya. Aku berdiri tepat di hadapannya, merebut mikrofon yang dia jatuhkan. Perkenalkan, kataku lantang pada seluruh hadirin. Nama saya Citra Cempaka. Putri tunggal dari pendiri Cempaka Group, dan mulai malam ini, saya menyatakan diri sebagai pemilik tunggal dan CEO perusahaan ini. Suara kaget memenuhi ruangan. Kilatan lampu kamera wartawan yang entah sejak kapan diundang Pak Damar, mulai menyambar-nyambar membutakan mata. Tidak mungkin. Desis Arga, wajahnya basah oleh keringat dingin. Kamu cuma ibu rumah tangga, kamu miskin. Aku menatapnya dengan tatapan yang bisa membekukan neraka. Perlahan, aku mengangkat tangan kananku. Di sana, tergenggam sebuah bingkai kaca kecil yang cantik. Di dalamnya, terpasang kunci besi tua berkarat yang dia lempar semalam. Ingat ini, Arga? Tanyaku, memperlihatkan kunci itu ke wajahnya, lalu ke arah kamera wartawan. Semalam, di hari ulang tahun pernikahan kita, aku memberikan ini padamu. Ini adalah kunci brankas utama ayahku. Kunci yang berisi otoritas penuh atas aset perusahaan senilai triliunan rupiah. Jika kamu menerimanya dengan baik, semua utangmu lunas. Semua masalahmu selesai. Kita akan memimpin bersama. Napas Arga tercekat. Matanya menatap kunci itu dengan tatapan horor, seolah melihat hantu. Dia baru sadar apa yang telah dia buang. Dia baru sadar bahwa dia telah membuang tiket lotre yang sudah menang demi sampah. Tapi kamu tidak bilang. Suaranya gemetar parah. Aku mau bilang, tapi kamu melemparnya ke wajahku. Potongku tajam. Aku menunjuk plester di pelipisku. Darah ini buktinya. Kamu menyebut hadiahku sampah. Kamu menghinaku. Kamu berselingkuh dengan uangku. Dan kamu menjaminkan rumah ibumu sendiri untuk judi. Aku menoleh ke hadirin. Mulai detik ini, saya memecat saudara Arga Pratama secara tidak hormat. Dan saya memerintahkan tim hukum untuk memproses semua bukti penggelapan dana yang sudah ditampilkan tadi ke kepolisian. Jangan, teriak Bu Indah dari bawah panggung. Dia lari tertatih-tatih mendekat, air matanya membanjiri wajah keriputnya. Citra, menantuku sayang. Jangan begitu nak, itu suamimu. Maafkan dia, ibu mohon. Kami hilaf. Maaf, Bu Indah, kataku datar tanpa emosi. Saya bukan menantu yang ibu inginkan, kan? Ibu bilang saya parasit. Sekarang parasit ini sedang membersihkan inangnya. Arga tiba-tiba ambruk. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Dia jatuh berlutut di depanku, tepat di ujung sepatu hak tinggiku. Pria yang kemarin membentakku, pria yang merasa dirinya Tuhan di rumah tangga kami,
kini bersimpuh seperti pengemis. Citra, sayang. Arga mencoba meraih kakiku. Tangannya gemetar hebat. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya yang menyedihkan. Maafkan aku bodoh. Aku janji akan berubah. Jangan penjarakan aku, tolong. Aku suamimu. Aku menatap puncak kepalanya dengan rasa jijik yang luar biasa. Dulu aku mencintai pria ini. Dulu aku rela mati demi dia. Tapi sekarang, melihatnya menangis karena takut miskin dan dipenjara, bukan karena menyesal menyakitiku, membuatku muak. Aku mundur selangkah, menghindari sentuhan tangannya yang kotor. Kamu bukan suamiku lagi, Arga, ucapku dingin, suaraku menggema di seluruh ruangan yang sunyi senyap. Suamiku sudah mati saat dia melempar kunci ini. Kamu hanyalah orang asing yang mencuri di rumahku. Aku menoleh ke arah kepala keamanan hotel. Pak Satpam, tolong amankan penyusup ini. Dan wanita berbaju merah di sana juga. Polisi sudah menunggu di lobi. Saat dua orang satpam menyeret Arga yang meronta-ronta dan berteriak memanggil namaku, aku hanya berdiri tegak memegang kunci tuaku. Tidak ada air mata. Yang ada hanya rasa lega yang luar biasa, seolah beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundakku. Malam ini, Jakarta menjadi saksi. Sang istri yang dianggap debu, telah bangkit menjadi badai yang meratakan segalanya. Kekacauan di ballroom Hotel Kempinski hanyalah permulaan. Malam itu, di bawah sorotan lampu kilat kamera wartawan dan tatapan mencemooh ratusan kolega bisnis, Arga diseret keluar oleh petugas kepolisian. Ia meraung-raung seperti binatang terluka, memanggil namaku, memohon ampun, dan menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Bella, si wanita berbaju merah yang tadinya begitu angkuh, kini menutupi wajahnya dengan tas tangan palsunya, mencoba menghindari kamera saat digiring polisi wanita karena dugaan keterlibatan dalam pencucian uang perusahaan. Namun, penghakiman yang sesungguhnya belum selesai. Panggung sandiwara Arga mungkin sudah runtuh di dunia korporat, tapi aku masih memiliki satu tugas lagi, membersihkan rumahku dari sisa-sisa parasit. Pukul 1 dini hari, iring-iringan mobil kami tiba di depan rumah. Bukan dengan taksi online butut seperti saat berangkat tadi, melainkan dengan mobil Alphard hitam milik perusahaan yang kini sah menjadi kendaraan operasionalku. Di belakang mobilku, ada 2 truk box dan sebuah mobil patroli polisi yang mengawal proses penyitaan aset. Arga tidak ada di sana. Dia sedang menjalani pemeriksaan intensif di kantor polisi. Tapi Bu Indah ada. Dia dipulangkan lebih dulu oleh polisi karena histeris dan pingsan berulang kali. Saat aku turun dari mobil, aku melihat Bu Indah sedang duduk di teras rumah, masih mengenakan kebaya mahalnya yang kini kusut, menangis sesenggukan sambil memeluk tas mewahnya erat-erat. Lampu-lampu rumah tetangga mulai menyala. Suara sirine polisi dan deru truk membangunkan kompleks perumahan elit itu. Satu persatu, tetangga keluar dari pagar rumah mereka. Ada Bu RT yang selama ini sering dijulidi Bu Indah, ada Pak RW, dan tetangga-tetangga lain yang sering mendengar Arga membual tentang kekayaannya. Mereka berkumpul, berbisik-bisik, menonton drama nyata yang tersaji di depan mata. Selamat malam, Bu Indah, sapaku dingin saat melangkah masuk ke halaman. Bu Indah mendongak. Matanya bengkak, maskaranya luntur membuat wajahnya terlihat menyeramkan. Begitu melihatku, dia langsung berdiri dan menunjukku dengan jari gemetar. Kamu, istri durhaka. Kamu jebloskan suamimu ke penjara. Kamu hancurkan masa depan anakku. Dasar wanita ular. Teriaknya, suaranya parau. Masa depan anak ibu hancur karena keserakahan kalian sendiri. Jawabku tenang, tidak terprovokasi. Aku memberi isyarat pada petugas eksekusi penyitaan yang dibawa Pak Damar. Pak, silakan lakukan tugas Bapak. Kosongkan rumah ini dari barang-barang pribadi mereka. Ingat, aset perusahaan seperti furnitur, elektronik, dan kendaraan tidak boleh dibawa. Hanya pakaian dan barang pribadi. Siap, Bu Citra, jawab ketua tim eksekusi. Para petugas mulai masuk ke dalam rumah. Bu Winda menjerit histeris, mencoba menghalangi pintu dengan tubuh rentanya. Jangan sentuh barang-barangku. Ini rumahku. Arga beli rumah ini buatku. Rumah ini dibeli pakai uang perusahaan, Bu. Uang ayah saya, potongku tajam. Dan Arga sudah menjaminkan sertifikatnya ke bandar judi.
Mulai besok, rumah ini milik Bang, tapi malam ini, saya berbaik hati mengusir kalian lebih dulu sebelum debt collector yang datang. Bu Winda ternganga. Dia didorong pelan oleh petugas agar menyingkir. Dia berlari ke arahku, mencoba menjambak rambutku, tapi dengan sigap ditahan oleh satpam komplek yang kini berpihak padaku. Lepaskan aku. Citra, tolong ibu. Ibu mau tinggal di mana? Ibu sudah tua. Tega kamu membiarkan mertuamu menggelandang? Tiba-tiba nada bicaranya berubah drastis, dari memaki menjadi memelas. Dia bersimpuh di kakiku, mengotori gaun emasku dengan air mata buayanya. Aku menatap wanita tua itu. Dulu, aku sering memijat kakinya, memasakkan bubur saat dia sakit, dan mendengarkan celotehannya yang menghinaku. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun yang tersisa di hatiku. Rasa iba itu sudah mati dibunuh oleh kata-kata kasarnya sendiri. Ibu ingat saat ibu bilang saya, numpang hidup? Saat ibu bilang saya harus tahu diri, tanyaku pelan tapi menusuk. Sekarang ibu yang harus tahu diri. Ibu punya keluarga besar kan? Saudara-saudara ibu yang sering ibu pameri di grup WhatsApp? Minta tolonglah pada mereka. Lihat apakah mereka mau menampung ibu setelah tahu anak ibu koruptor. Petugas mulai mengeluarkan barang-barang. Bukan dikemas rapi dalam koper, tapi dimasukkan asal-asalan ke dalam kantong plastik sampah hitam besar. Baju-baju Arga, baju-baju Bu Winda, sepatu-sepatu mereka, semua dilempar ke halaman rumput seperti sampah. Tetangga-tetangga mulai mendekat ke pagar. Aku mendengar bisik-bisik mereka. Syukurin, sombong banget sih orangnya. Ternyata korupsi toh, pantesan gayanya selangit. Kasihan Mbak Citra selama ini diam saja, ternyata singa tidur. Kehinaan itu terpampang nyata. Bu Winda yang gila hormat, kini dipermalukan di depan orang-orang yang paling ingin dia kagumi. Dia memunguti baju-bajunya yang berserakan di rumput sambil menangis meraung-raung. Ini tas Hermesku. Jangan dilempar. Teriaknya saat petugas melempar tas KW miliknya ke tumpukan plastik. Itu palsu, Bu. Sama palsunya dengan status sosial ibu, celetuku. Tiba-tiba, sebuah taksi berhenti di depan gerbang. Pintu terbuka, dan sosok Bella keluar. Dia terlihat kacau, rambut acak-acakan. Sepertinya dia dibebaskan sementara dengan jaminan, atau hanya diperiksa sebagai saksi dan diusir dari apartemennya malam itu juga. Dia datang ke sini mencari perlindungan, berpikir Arga masih berkuasa. Begitu melihat situasi rumah yang sedang dijarah petugas sita, Bella mematung. Bu Winda yang melihat Bella, langsung melampiaskan amarahnya. Dasar pelakor sialan. Bu Winda berlari menerjang Bella. Dia menjambak rambut panjang Bella dengan brutal. Gara-gara kamu anakku hancur. Kamu yang morotin uang Arga. Kamu yang minta apartemen. Balikin uang anakku. Aduh. Lepas, nenek gila. Bella membalas, mendorong Bu Winda hingga jatuh terguling ke aspal. Anakmu yang nipu aku. Dia bilang dia kaya, ternyata maling. Aku juga diusir dari apartemen. Aku rugi waktu sama dia. Tontonan itu sungguh menyedihkan. Mertua dan selingkuhan saling cakar-cakaran di tengah jalan, disaksikan satu komplek dan disorot lampu mobil polisi. Aku berdiri di teras, memandangi mereka seperti menonton sirkus. Cukup. Teriakku. Suaraku yang berwibawa menghentikan pergulatan mereka. Aku berjalan mendekat ke pagar. Petugas sudah selesai mengeluarkan semua barang pribadi mereka. Kunci rumah sudah diganti silindernya saat itu juga oleh tukang kunci yang kubawa. Kalian berdua, tunjukku pada Bu Winda dan Bella. Dan Arga yang ada di sel. Dengarkan baik-baik. Ini adalah terakhir kalinya kalian menginjakan kaki di properti milik keluarga Cempaka. Semua akses keuangan sudah ditutup. Semua aset sudah disita. Aku melempar satu kantong plastik hitam terakhir ke arah mereka. Isinya adalah foto pernikahan kami yang bingkainya sudah kupecahkan. Bawa kenangan busuk ini. Pergi dari sini sekarang juga, atau aku minta polisi mengangkut kalian dengan tuduhan membuat keributan di malam hari. Bu Winda menatapku dengan tatapan kosong, akhirnya menyadari bahwa dia benar-benar kalah. Bella meludah ke tanah, menyambar tasnya, dan lari meninggalkan Bu Winda sendirian. Bu Winda tertatih-tatih memunguti kantong plastiknya, berjalan gontai menjauh dari rumah mewah yang dulu dia banggakan,
diiringi sorakan, dari tetangga yang sudah muak padanya. Aku berbalik badan, menatap rumah yang kini kosong dan sunyi. Rumah ini saksi bisu penderitaanku. Tapi malam ini, rumah ini bersih. Aku menutup pintu gerbang yang tinggi itu, lalu mengeluarkan gembok besar baru. Klik. Suara gembok terkunci itu adalah suara paling merdu yang pernah kudengar. Itu bukan suara menutup pintu, tapi suara menutup masa lalu. Selesai, bisikku pada angin malam. Sudah selesai. 6 bulan kemudian. Langit Jakarta tampak cerah dari lantai 45 gedung Cempaka Tower. Di ruang kerjaku yang luas dan didominasi kaca, aku duduk di kursi kebesaran CEO, menandatangani tumpukan berkas persetujuan proyek ekspansi ke Singapura. Namaku, Citra Cempaka, kini bukan lagi sekadar nama di akta lahir, tapi sebuah merek dagang, brand, kepemimpinan wanita yang disegani di dunia bisnis nasional. Penampilanku jauh berubah. Rambutku kini kupotong pendek sebahu dengan gaya bob yang tegas, memberikan kesan segar dan dinamis. Tidak ada lagi daster kusam atau wajah lelah. Kulitku glowing terawat, dan tubuhku bugar karena rutin pilates, hobi lamaku yang dulu dilarang Arga karena buang-buang uang. Bu Citra, suara sekretarisku terdengar lewat interkom. Ada tamu dari lembaga pemasyarakatan yang membawa surat permohonan kunjungan. Aku menghentikan gerak penaku. Siapa? Tahanan atas nama Arga Pratama. Pengacaranya bilang ini permohonan terakhir sebelum dia dipindahkan ke Nusa Kambangan karena terlibat perkelahian dengan narapidana lain. Aku terdiam sejenak. Arga. Nama itu sudah jarang terlintas di benakku, kecuali saat aku melihat berita tentang vonis 8 tahun penjara yang dijatuhkan hakim 3 bulan lalu. Dia terbukti bersalah atas penggelapan dana, penipuan, dan pencucian uang. Siapkan mobil, jawabku akhirnya. Saya akan ke sana. Sekalian saya mau menutup buku sepenuhnya. Perjalanan ke rutan Salemba terasa singkat. Saat aku masuk ke ruang kunjungan VIP, fasilitas yang bisa kubayar, aku melihat sosok yang nyaris tidak kukenali. Pria yang duduk di balik kaca pembatas itu kurus kering. Rambutnya dicukur botak, wajahnya penuh bekas luka lebam, dan matanya cekung tanpa cahaya. Gigi depannya ada yang patah. Arga, si pria metroseksual yang dulu menangis kalau jasnya kena noda sedikit saja, kini tampak lebih tua 10 tahun dari usianya. Saat melihatku masuk, dia langsung menempelkan tangannya ke kaca. Matanya berkaca-kaca. Citra, kamu datang? Suaranya serak dan pecah lewat telepon interkom. Aku duduk dengan tenang, meletakkan tas Hermes asli, bukan KW seperti milik ibunya, di meja. Halo, Arga. Aku dengar kamu mau dipindahkan. Iya, Cit. Tolong aku. Arga mulai menangis. Di sini neraka, Cit. Aku dipukuli setiap hari karena aku tidak punya uang buat bayar uang keamanan ke kepala kamar. Makananku diambil. Aku disuruh nyuci celana dalam napi lain. Aku tidak kuat, Cit. Tolong cabut tuntutanmu. Atau setidaknya kirimi aku uang. Sedikit saja. Aku menatapnya datar. Rasa cinta, benci, atau marah sudah tidak ada. Yang ada hanya rasa asing. Hukum sudah berjalan, Arga. Aku tidak bisa mencabut apa yang sudah diputuskan negara. Dan soal uang, bukannya kamu punya Bella? Atau ibumu? Arga tertawa getir, tawa orang gila. Bella? Perempuan jalang itu sudah menikah lagi dengan kakek-kakek pemilik toko emas di Surabaya begitu aku ditangkap. Dia bahkan jadi saksi yang memberatkanku di pengadilan demi menyelamatkan dirinya sendiri. Dan ibu? Tanyaku. Wajah Arga semakin mendung. Ibu stroke ringan setelah diusir dari kontrakan petaknya bulan lalu. Sekarang dia di panti jompo sosial milik pemerintah. Tidak ada yang mau merawatnya. Tante-tante yang dulu dia pameri, semua memblokir nomornya. Citra, aku mohon kalau kamu masih punya hati, tolong ibu. Pindahkan dia ke tempat yang layak. Aku menghela napas panjang. Karma bekerja dengan cara yang brutal tapi presisi. Mereka yang dulu sombong di atas panggung buatan sendiri, kini jatuh ke dasar jurang yang mereka gali. Aku sudah mengirim stafku untuk mengecek ibumu minggu lalu. Kataku, membuat mata Arga terbelalak penuh harap.
Aku sudah melunasi biaya pengobatan stroke-nya. Tapi, aku tidak akan memindahkannya ke VIP. Dia akan tetap di panti sosial itu, agar dia belajar bersyukur dan bersosialisasi dengan orang-orang yang dulu dia anggap rendah. Terima kasih, Cit, terima kasih. Arga terisak. Dan aku? Apa kamu mau membantuku? Kita pernah saling mencintai, Cit. 5 tahun. Aku berdiri, merapikan blazerku. 5 tahun itu kamu yang menghancurkannya dalam 1 malam. Arga. Kamu melempar kuncinya. Ingat? Aku mengeluarkan sebuah benda dari tasku. Itu adalah kunci tua berkarat yang kini sudah dibingkai emas murni yang indah. Aku menempelkannya ke kaca. Kunci ini sekarang menjadi pajangan di meja kerjaku. Setiap kali aku melihatnya, aku diingatkan bahwa nilai seseorang tidak dilihat dari kemasannya, tapi dari isinya. Kamu memilih kemasan, dan kamu membuang isinya. Citra, nikmati waktumu, Arga. Belajarlah menjadi manusia di dalam sana. Mungkin saat kamu keluar 8 tahun lagi, kamu sudah cukup rendah hati untuk memulai dari nol. Tapi jangan pernah cari aku lagi. Aku menutup telepon interkom, memutus suaranya yang masih memanggil-manggil namaku dengan putus asa. Aku berbalik dan berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Punggungku tegak, langkahku ringan. Di luar penjara, matahari bersinar terik. Pak Damar sudah menunggu di samping mobil. Sudah selesai, Bu Presdir? Tanyanya sambil membukakan pintu. Aku tersenyum, senyum yang benar-benar lepas. Sudah, Pak. Tutup bukunya. Kita punya masa depan yang harus dibangun. Mobil melaju membelah jalanan Jakarta. Aku melihat pantulan wajahku di kaca jendela. Wanita di kaca itu bukan lagi korban. Dia adalah pemenang. Dia adalah Citra, wanita yang memegang kunci hidupnya sendiri. Dan kali ini, tidak ada seorang pun yang bisa merebutnya lagi.